Shalom Yahoo. Pada Minggu tanggal 3 Juli tahun 2022, sebagai renungan kebenaran firman Tuhan terambil dari surat Galatia pasal 6 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh berpegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus, pada kesempatan ini kami sangat merindukan akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pimpinan melalui Roh Kudus-Mu. Itulah yang memimpin kami dan yang membuka hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik, sungguh amat baik bagi kita. Di sepanjang hari yang telah Tuhan percayakan bagi kita, Ia telah memberikan kita kesempatan untuk boleh menikmati berkat-berkat yang bersumber dari Dia. Bahkan untuk melakukan aktivitas kita setiap hari, Tuhan selalu menolong kita, menguatkan kita, agar kita mengetahui Allah selalu beserta dengan kita. Allah selalu menolong kita dalam waktu yang Ia percayakan bagi kita semua. Karena itu, sebagai orang percaya, mau tidak mau kita harus bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang kita muliakan dalam kehidupan kita ini. Karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita sebagai orang Kristen pada saat ini, maka sebagai tema yaitu berbuat baiklah bagi semua orang. Di sini Paulus memberi suatu motivasi bagi orang-orang percaya yang ada di Galatia, supaya hendaknya mereka mencerminkan kehidupan di dalam iman melalui Yesus Kristus yang mereka percaya. Mengapa Paulus memberikan motivasi bagi jemaat yang ada di Galatia?
supaya mereka tetap teguh di dalam iman, supaya mereka tetap kokoh bahkan unggul di tengah-tengah dunia ini. Mungkin pada saat ini kita juga sebagai orang percaya sedang diajak untuk berbuat baik bagi semua orang, supaya kita pun mencerminkan kebaikan yang dari Tuhan. Kebaikan itu adalah sifat daripada Allah itu sendiri. Dan jika hidup kita melekat kepada Allah, otomatis sebagai orang percaya harus bersifat baik dan berbuat baik bagi sesama kita. Inilah ajaran Paulus bagi jemaat Galatia dan kepada kita sampai saat ini. Mengapa kita harus dituntut untuk berbuat baik bagi semua orang? Yang pertama, karena iman mencerminkan kebaikan. Semua orang dapat melakukan kebaikan, tetapi tidak semua orang tahu mengapa mereka berbuat kebaikan dan kepada siapa mereka melakukan kebaikan itu. Hal inilah yang menjadi landasan bagi kehidupan jemaat Galatia, supaya hendaknya mereka tahu bahwa yang mereka lakukan adalah hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting bagi kita untuk mengetahui mengapa harus melakukan kebaikan bagi semua orang. Karena kita ini adalah keluarga Allah. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Maka dengan kita menyadari bahwa hidup kita, hidup yang telah dianugerahi oleh Tuhan, maka sebagai orang percaya harus hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Kekasih Tuhan, ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Mengapa? Di sekitar kita, bahkan di antara orang percaya, seringkali lemah, terbatas, bahkan seringkali jatuh di dalam dosa. Tetapi kita sebagai orang yang masih hidup di dalam Kristus, yang masih utuh, percaya kepada Tuhan, hendaknya kita memberikan sebuah nasihat supaya orang yang lemah bisa bangkit kembali. Orang yang terbatas bisa bangkit untuk melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih, Allah yang selalu peduli. Ia tidak membiarkan orang-orang untuk menjadi binasa, tetapi ia mau memulihkan keadaan orang melalui kita sebagai orang percaya, untuk menuntut mereka, menjadi mentor bagi mereka, agar mereka tahu bahwa kasih Kristus itu tidak pernah berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita berbuat baik bagi sesama kita? Mari, waktunya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Karena demikian, kita diajak melalui firman Tuhan pada saat ini. Hendaknya seorang percaya harus berbuat baik bagi semua orang. Yang kedua, mengapa harus berbuat baik bagi semua orang? Karena hidup di dalam iman mutlak untuk berbuah. Berbuah berbicara kematangan hidup di dalam iman kepada Yesus. Berbuah merupakan tanda orang yang masih hidup di dalam Kristus. Selagi kita masih bernapas, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi sesama kita. Kalau kita melihat tokoh Alkitab, di mana
seorang yang percaya kepada Yesus, yaitu Tabita yang ada di Yope pada saat itu. Di masa hidupnya, ia menolong orang-orang yang lemah. Ia memberkati janda-janda yang tidak mampu untuk menikmati berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Tetapi di sini kita mengetahui bagaimana sifat Tabita. Ia menghadirkan sukacita di tengah-tengah di mana dia mau menjadi berkat bagi sesama. Bukan saja hanya untuk mementingkan diri sendiri, tetapi ia pun memberkati banyak orang. Kekasih Tuhan, kita dituntut supaya selagi ada waktu yang Tuhan percayakan bagi kita, mari kita harus sama seperti Tabita atau dalam bahasa Yunani Dorcas, berbagi dengan sesama. Demikian juga yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita mau berbuah bagi sesama kita. Karena itu, selagi ada waktu dan kesempatan, jangan pernah tunda berbuat selagi Tuhan menguatkan kita. Selagi Tuhan memberkati kita, kita pun harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Sekiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.